Tanah seram tidak seram lagi. Sudah tidak magis, sudah tidak merinding. Sebab agama sudah masuk dalam adat, ekonomi masuk dalam adat, ilmu pengetahuan dan teknologi masuk dalam adat. Sampai adat terlihat begitu penuh, begitu syarat. Sampai tertumpah mantra-mantra yang sudah bercampur, sudah tidak keluhur, sudah kabur oleh mulut-mulut kotor yang pandai mengatur, pandai menyumbur. Mereka bergerombol perkosa adat. Habis manis, adat dianggap karat. Tanah seram Pulau Ibu sudah disetubuhi oleh investor pariwisata pada malam purnama. Para pesta mencari perawan, berguling mesra di pasir-pasir pantai, dan memberi tanah kita doktrin-doktrin merayu. Sejuk mendinginkan panasnya kesengsaraan hidup. Apalagi kita sudah jenuh pukul sagu, kita sudah bosan kemudi perahu, kita sudah bosan bikin kebun, tanam kelapa, tanam tebu, tanam mangrove. Kita sudah bosan menunggu panen bertahun-tahun. Kita adalah bosan, muak. Ya, dan inilah dia, dan inilah dia. Inilah dia, perusahaan ternama. Datang dengan nama besar, modal besar, mulut besar, nol besar. Mereka bilang, mari kita bikin Seram jadi tanah pariwisata. Kita bangun perhotelan, kita bangun jembatan bertingkat, kita bangun surga bagi orang-orang lokal yang bikin kebun sampai tua, orang-orang yang sudah putus asa melamar kerja, orang-orang neraka. Mari kita datangkan kapal-kapal pesiar, lalu kita jadikan lautan Seram pabrik produksi ikan-ikan berkualitas, dan kita jual di negara tetangga supaya mereka tahu kita juga bisa. Lalu hasilnya untuk siapa? Untuk siapa? Untuk keluarga siapa? Untuk tenda bengek siapa? Untuk anjing piaraan siapa? Saudaraku, ibu kita sudah dihamili, perut ibu kita buncit, di dalamnya tengah bersembunyi baik keparat, hasil penipuan pencuri kelas kakap. Saudaraku, perut ibu kita buncit lancip, semacam kerucut yang dipakai anak-anak pejabat rayakan ulang tahun. Di dalamnya bersembunyi bayi berdebah yang punya bisa lebah, yang siap lahir dan meneruskan racun ayahnya kepada generasi kita. Sekalipun nantinya anak cucu kita lahir pegang parang, pegang panah, meremas kepala tangan, mata membara, tapi mereka pegang uang. Uang, saudaraku, uang. Mereka adakan pasar murah untuk perjualbelikan tanah kita, rumah kita, sejarah kita, kenangan kita, habislah kita. Di dusun-dusun jauh sekalipun, di dalam lubang-lubang cacing sekalipun, mereka gali dengan giatnya, mereka cari dengan giginya. Lalu siapa yang tinggal menangis di Tanjung sambil lempar-lempar batu dan tunggu ketapang jatuh? Siapa? Maka jangan heran kau tanah kita sudah tidak perawan, sudah tumpah darah kesucian. Hancurlah kita. Yang menghamili sudah lari, sudah sembunyi. Yang keluar adalah selebar kertas dan janjinya tertera besar-besar bahwa dia akan bertanggung jawab. Orang-orang kita akan berdiri di sampingnya, meresmikan cabang-cabang perusahaan. Kita akan menyaksikan mereka potong pita, lalu kita tepuk tangan, beri sambutan, sampaikan harapan, dan seterusnya akan pulang ke rumah menanti jawaban yang tidak akan pernah tiba. Saudara, ibu kita sudah tidak menawan, sudah lama bikin perlawanan sampai wajahnya sudah syarat luka sayat, sudah tidak cantik, sudah tidak antik, tidak jentik, sudah penuh bekas suntik sampai tidak sadarkan diri. Ayo, bangunlah ibu. Kita sudah kehilangan wangi pohon kayu putih yang dahulu jadi kebanggaan kulitku. Kita sudah kehilangan sedapnya aroma kayu manis yang dulu jadi daya tarikku. Bangunlah, bangunlah ibu. Sekarang sudah hilang anjing hutan, kucing hutan, lenyaplah sudah pala hutan, cengkeh hutan, daun kanonong hutan.
yang tersisa adalah anjing, kucing, gaya perkotaan. Kalau tidak dimandikan, dipakaikan pakaian, dimanjakan dengan daging mahal, dimasukkan dalam kandang. Ya. Kita adalah orang-orang yang kurang lebih persis dengan binatang. Sebab kita lebih suka main dalam kandang, makan makanan kandang, balaga dalam kandang. Kita tidak lagi merdeka, tidak punya kebebasan, tidak punya kemampuan. Kita bahkan tidak bisa cari makan sendiri, tidak bisa beri makan anak sendiri, tidak ingat diri sendiri. Kita sudah amnesia sejak republik ini dibalik dari ladang politik. Lalu ramai-ramailah kita digadai dan menggadaikan harga diri. Susah bukan main, setengah mati kita ikut main. Kita dianggap tidak sebanding. Lalu apa yang bisa kita klaim? Maka marilah kita rebut kembali di atas sumpah dan perjuangan beribu tahun orang-orang yang sudah mati di tanah ini dengan gagah berani. Lebih baik mati atau hilang harga diri. Guna apa kita disebut kapitan? Guna apa disebut kapitan darah pejuang bangsa oleh buruh bangsa berburu? Sedang kita terus dibodohi seperti sapi perah yang sudah besar dan diberi susu. Memang tidak mudah. Tidak mudah mengatasi sulit. Tapi untuk menghadapinya, kita harus berani taruh nyawa di muka senapan. Sama seperti dahulu, panah-panah dan peluru baku hantam. Memang tidak mudah. Tapi untuk menghadapinya, kita harus berani taruh nyawa di muka senapan. Seperti dahulu, panah-panah dan peluru baku hantam. Itu sayang kamu semua, saudara. Hormat. Dengan gagah berani, lebih baik mati atau hilang harga diri. Guna apa kita disebut kapitan? Guna apa disebut kapitan darah pejuang bangsa oleh buruh bangsa berburu? Sedang kita terus dibodohi seperti sapi perah yang sudah besar dan diberi susu. Memang tidak mudah. Tidak mudah mengatasi sulit. Tapi untuk menghadapinya, kita harus berani taruh nyawa di muka senapan. Sama seperti dahulu, panah-panah dan peluru baku hantam. Memang tidak mudah. Tapi untuk menghadapinya, kita harus berani taruh nyawa di muka senapan. Seperti dahulu, panah-panah dan peluru baku hantam. Itu sayang kamu semua, saudara. Hormat.